Halo sahabat wisdom, jumpa lagi dengan saya di hari Minggu yang indah ini. Kembali ada waktu ya, kita sisihkan 10-15 menit untuk merenungkan mengenai wisdom yang sangat menarik supaya hidup kita semakin bijak, bernilai, dan tentu berefek atau berdampak baik kepada keluarga kita, diri kita, lingkungan kita tentunya ya, dan lebih luas lagi kepada bangsa dan negara kita. Oke. Nah, hari ini teman-teman, saya akan membawa sebuah tema yang perlu kita renungkan adalah apakah Tuhan itu peduli dengan kita? Nah, kalau dia peduli, kenapa seringkali kita masih terus mengalami kesulitan-kesulitan yang seolah-olah Tuhan itu tidak berdaya untuk menolong kita? Oke? Jadi sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang pertama kali lewat atau singgah di channel ini, kalau teman-teman mau dengarkan wisdom saya sebelumnya, teman-tean bisa klik di mana, di sebelah kanan Anda yang ada huruf tanda seru itu ya, dan Anda bisa lihat di situ ada banyak wisdom, karena wisdom ini selalu muncul setiap hari Minggu tepatnya jam 9.45 ya. Teman-teman bisa dengarkan itu. Baik, dan jikalau teman-teman yang tidak setuju ya tentu tidak masalah. Ini adalah cara berpikir ya, masing-masing tentu punya hak punya pandangan yang berbeda. Nah, tapi kalau Anda merasa ini bermanfaat dan Anda setuju, Anda boleh like dan Anda boleh share ke teman-teman Anda. Oke? Baik. Nah, kita teruskan ya teman-teman. Saya akan membaca satu wisdom yang sangat menarik, yaitu dari King of David, yaitu Raja Daud. Oke, di mana beliau mengatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, teman-teman, apa yang Anda rasakan untuk saat ini, situasi sekarang ini? Jadi saya setiap kali ketemu teman atau sahabat ya, atau dengar-dengaran begitu ya, hampir semua orang saat ini mengeluh, semakin hari semakin susah, belum lagi bencana nggak habis-habisnya ya. Kita lihat banjir melanda di mana-mana, dan juga pemanasan global kayaknya sudah mulai dirasakan di beberapa negara. Bahkan baru-baru ini saya membaca satu berita di mana di Korea Selatan itu banyak yang meninggal akibat suhu yang terlalu panas begitu ya. Dan belum lagi kita dengar berbagai musibah, dan juga bukan hanya musibah secara alam, ternyata juga musibah ekonomi ya. Jadi sehingga ada banyak teman-teman saya dari pengusaha saat ini mengalami kesulitan dan bahkan mereka bangkrut begitu. Nah, sehingga dengan demikian kadang-kadang muncul ada statement-statement yang sangat pesimis, bahkan terkesan itu menyalahkan pencipta ya, menyalahkan Tuhan. Jadi sehingga mereka merasa bahwa bagi mereka yang kadang-kadang cukup religius pun masih bisa terkesan keluarkan statement-statement yang cukup pesimis ya. Misalnya mereka mengatakan kondisi seperti ini dia sudah berdoa dan lain sebagainya, tetapi toh kesulitannya bukannya berkurang tapi malah bertambah ya. Pertanyaannya yang muncul adalah, benarkah Tuhan itu tidak peduli? Nah, kalau dia peduli, apakah memang Tuhan itu tidak sanggup untuk menolong atau menyelesaikan masalah kita? Nah, kembali secara fair, berbicara masalah tentu kita mempunyai tanggung jawab tersendiri ya, teman-teman. Jadi seringkali masalah itu muncul karena ketidakcakapan kita, mungkin karena kekurang wise kita ya, sehingga kita perlu mendengar wisdom-wisdom yang ada. Nah, sehingga akhirnya Tuhan atau pencipta yang disalahkannya. Tetapi memang terkadang ada yang benar-benar Tuhan izinkan. Nah, kita melihat ya, kenapa kalau kita ini setia dan kita mengatakan bahwa kita ini rajin berdoa, hidup taat, saleh dan sebagainya, kenapa kita masih harus menderita juga gitu ya. Nah, tentu kita bisa melihat dari sisi pandang yang sebagaimana ya, saya mau ceritakan bahwa biasanya Tuhan mengizinkan penderitaan datang karena ada sebuah maksud dan rencana Tuhan. Seperti apa? Nah, teman-teman, kita melihat bahwa di dalam kehidupan, terutama di dalam, misalnya kalau kita melihat di dalam
militer gitu ya, atau keprajuritan. Jadi seringkali seseorang kalau mau naik pangkat dan sebagainya, maka dia perlu di training secara khusus gitu ya kan. Kalau dia lolos ya, maka dia akan diangkat ke level yang lebih tinggi atau pangkat yang lebih tinggi. Nah, seringkali ada banyak orang itu tidak bertahan dalam proses pelatihan itu dan proses training itu. Nah, sehingga kita melihat banyak orang menyerah gitu ya, sehingga yang naik pangkat itu sedikit tentunya. Jadi Tuhan tentu tidak mau kita ini, kalau dia mau mengangkat kita, tentu dia tidak mau kita cengeng ya, lalu mental tempe begitu, sehingga dia mau memiliki kita. Jadi dia harus memproses kita untuk menjadikan kita yang terbaik tentunya. Nah, sehingga seringkali kita perlu proses. Nah, kita melihat kehidupan itu Raja Daud itu sendiri, di mana kita melihat ya, pada saat dia masih remaja, dia sudah diinfokan oleh seorang nabi yang mengatakan bahwa Tuhan akan mengangkat dia jadi raja untuk mengganti raja sebelumnya yang sudah mulai berontak kepada Tuhan. Nah, tetapi teman-teman, apa yang terjadi setelah dia diberitahu oleh seorang nabi bahwa Tuhan akan mengangkat dia jadi raja? Ternyata dia tidak langsung menjadi raja saat itu ya. Tidak hidup nyaman dan perintah sana, perintah sini. Ternyata tidak. Tetapi apa terjadi? Singkat kata teman-teman, justru ketika Daud dipanggil untuk menjadi raja, itu merupakan awal penderitaan Daud itu sendiri. Nah, dari mana? Bermula dari pertama, di mana ada musuhnya yang waktu itu menyerang negerinya. Nah, itu tentara pemerintah, tentara raja aja takut sama musuhnya gitu ya. Yang waktu itu ada, karena musuhnya itu sangat kuat dan itu orang-orang raksasa begitu kayak Goliat begitu. Nah, sehingga itu negara itu diejek-ejek, diledek-ledekin ya, bahkan Tuhannya yaitu ikut diledek-ledekin oleh si Goliat itu. Nah, sehingga Daud merasa terpanggil ya, dia merasa marah ya, maka jiwa kepahlawannya muncul untuk membela Tuhan dan membela bangsanya. Sehingga apa yang terjadi? Tentara-tentara bahkan ya kan pasukan dari negerinya ya takut ya. Tetapi dia mengajukan diri untuk berhadapan dengan si Goliat itu. Nah, tentu kalau kita dengar cerita kelihatannya asik gitu ya, teman-teman, kalau teman-teman hadapi coba. Kenapa? Itu taruhannya dan nyawa ya. Oleh tentara aja, ya, markasnya, militernya aja takut kok. Kalau dia sendiri maju itu bagaimana? Apakah itu maka diketawain oleh si musuhnya, si Goliat ya kan. Dia datang hanya apa? Ya hanya menyumbang nyawa gitulah ya. Ya dia cari mati di sini ya, dasar anak muda nggak tahu masalah gitu kan, atau nggak tahu malah petaka akan menimpa dia gitu kan. Nah, tetapi kita lihat ternyata memang apa yang terjadi, ternyata seperti yang dikatakan bahwa Tuhan tidak memberi dia tergeletak dan akhirnya dia menang. Apakah dia sampai di situ penderitaan Daud? Ternyata tidak ya teman-teman. Lalu kita melihat karena kemungkinan sudah desas-desus atau tanda-tanda ketahuan si rajanya bahwa dia mungkin akan diangkat Tuhan untuk mengganti posisinya, sehingga rajanya pun mulai marah, mulai iri. Belum lagi karena dia mengalahkan musuhnya, membuat sebagian rakyat dan mengagumi dia. Nah, rajanya muncul iri, ingin menghabisi dia ya. Berkali-kali raja ingin membunuh dia ya. Tapi gagal karena Tuhan melindungi dia. Ya, Tuhan memang men-training dia menghadapi kesulitan-kesulitan, tapi Tuhan selalu meloloskan dia, sehingga dia selalu keluarkan kata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkahnya ya, dan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ini menarik ya teman-teman. Nah, kita lihat lalu apa lagi ya, setelah itu dia dikejar-kejar dan sebagainya, dan dia mengalami banyak musibah penderitaan. Maka kita lihat keluhan-keluhan dia itu luar biasa. Tetapi tidak satu keluhan pun yang dia mengutuki Tuhan ya. Meskipun kadang-kadang ada kesan dia berkeluh kesah kenapa Tuhan membiarkan dia gitu kan ya. Nah, hal yang menarik pada akhirnya dia tetap memuji Tuhan ya, dan dia tetap bersandar kepada Tuhan. Karena ia sangat tahu bahwa penderitaan-penderitaan yang Tuhan datangkan itu justru menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan selalu meloloskan dia dari mara bahaya. Dan singkat kata teman-teman, pada akhirnya dia benar-benar menjadi raja. Dan adalah raja yang juga dipuji-puji oleh Tuhan itu sendiri ya, karena dianggap dia berkenan dalam hati Tuhan.
Oke, meskipun tidak terlepas ada kelemahan-kelemahan, tapi Tuhan mengampuninya dengan tetap mendatangkan akibat perbuatannya. Oke, karena Tuhan itu maha adil, teman-teman ya. Nah, sekarang kembali kepada kita, teman-teman. Kalau saat ini teman-teman mengalami kesulitan dan sebagainya, ya, teman-teman merasa berdoa kepada Tuhan dan sebagainya, tetapi kok kelihatannya tidak lepas-lepas ya, masalah malah tambah, bukannya malah tambah baik. Nah, ketahuilah kemungkinan itu Tuhan sedang melatih, mentraining Anda untuk mengangkat Anda ke level yang lebih tinggi lagi, oke? Jadi oleh sebab itu jangan pernah menyerah selama kita berpegang kepada dan bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan menopang tangan kita, ya, tentu bagi yang berkenan kepadanya, ya. Nah, teman-teman, selama ini yang kita lakukan adalah seringkali apakah kita berkenan kepada Tuhan, meskipun seringkali kita mengatas nama Tuhan. Sebenarnya kita lihat begitu banyak orang oknum memakai nama Tuhan, ternyata bukan untuk berkenan kepada Tuhan, tapi berkenan kepada tuannya, ya, kepada kelompoknya, gitu, kepada atasannya, ya, lebih cenderung itu, sekalipun mereka memakai atas nama agama dan memakai atas nama Tuhan. Nah, tentu itu Anda harus pertanggungjawabkan, ya, orang-orang yang demikian seperti itu di hadapan Tuhan nantinya, gitu. Kita lihat seringkali banyak orang teriak-teriak, ya, mengatasnamakan Tuhan, tetapi sebenarnya itu dia bukan untuk berkenan kepada Tuhan, tapi untuk berkenan atas kepentingan diri sendiri dan kepentingan golongan atau kepentingan junjungannya. Nah, itu yang jadi persoalannya, sehingga tentu kalau ini yang Anda lakukan, maka Tuhan itu tidak buta dan Tuhan itu akan adil dan engkau pasti akan merasakan akibat daripada Tuhan. Oke, kembali kepada itu, teman-teman. Jadi mari, ya, hal yang itu ketika menghadapi kesulitan, mari kita terus bersandar kepada Tuhan, berdoa dan menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita betul-betul berkenan di hati Tuhan, Tuhan juga pasti berkenan kepada kita dan Dia akan selalu menopang kita. Maka di dalam kesulitan-kesulitan, kemungkinan besar itu adalah proses dari Tuhan untuk mengangkat kita kepada level yang lebih tinggi, lebih kuat, ya, dan lebih stabil dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan tentu semua proses itu membuat kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Oke, demikian wisdom untuk minggu ini. Semoga kita semua boleh hidup di dalam penuh kebijaksanaan dan penuh di dalam hal kesalehan. Oke, ya, menghadapi situasi yang ada. Tetap strong, ya. Salam wisdom buat kita semua.